Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya, oke. Saya lagi ada di McDonald Depot. Oh, sekali, Pak. Gimana kabarnya Mas Ketut? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, jadi pada saat lagi ada to go, ya kamu harus panggil di WA. Ya, Iya, Pak. kalau dia ada penolakan, saya mesti tahu. Nih, coba ke sini ya. Ke mana ya? Ke share screen dulu. Ya. Terus ke sini kan, Ini kan semua ya. Terus pemanggilan kamu di mana tuh? Pernah manggil? Enggak sih, Pak, enggak manggil, cuman kita janjian sama pihak apa? Aha. DM sih, DM, enggak lewat grup gitu. Ini mau hari apa gitu. Cuman jangan langsung ya. aja nentuin. Dan kalau misalnya mau janjian hari apa dan sebagainya, itu juga mesti di grup. Ya, Iya. soalnya yang namanya anak-anak itu nggak akan bersikap baik kalau bukan diliatin sama UR gitu ya, sama dosennya gitu ya. Iya, benar Pak. Itu yang terjadi sih.
Ya, jadi dia nggak bisa begitu, akhirnya kamu yang males gitu ya. Jadi mesti ngomong di grup dan kamu harus tentuin pada saat di grup aja orang kamu bersikap profesional, mereka juga bersikap profesional. Ya kalau mau menolak juga ada cara nolaknya yang bagus gitu, bilang, aduh saya di hari ini benar-benar nggak bisa nih, tapi selain hari ini saya di hari-hari yang lain bisa ya. Nah, itu ada penolakan yang bagus. Kalau enggak cara nolaknya nggak bisa, diem aja. Nah, diem aja juga salah satu penolakan ya. Kamu DM tapi dia diem aja gitu, diem aja nggak bisa gitu ya, cetus gitu bilang nggak bisa gitu dan sebagainya. Jadi itulah soft skill yang Ketut harus bisain ya. Ya, speak out so that people will listen gitu loh. Oke. Terus sekarang udah kumpul berapa banyak orang? 8. Udah ada 8 orang? Oke. Yes, Pak, sudah 8 orang. Oke. Ya udah, mari kita lanjut ya. Kita buka ke MT 325 di sini. Dan about kelas MT 325. Nah, di sini ada dari 1 sampai 14 punya bahan-bahan ya. Coba masing-masing jujur ya, bilangin saya udah sampai ke tahapan mana ya. Sebenarnya kalau ini kita mau semangatin dan mau seriusin ya, 1 minggu bisa selesai ya, 1 minggu bisa selesai. Jadi kalau kayak seperti Ketut yang udah bisa ya, rasanya karena kita melewati kelas ini, kelas yang harus 1 semester selesai ya, 1 semester berarti 6 bulan. Tapi kalau kita sempatkan diri untuk dalam 1 minggu kita selesaikan, ya itu alhamdulillah gitu loh. Kita bisa tuangkan waktu kita untuk ngapa-ngapain hal-hal lain gitu loh. Ya. Tapi yang belum bisa, semangatnya adalah ini kita harus bisa semangatin bahwa ini nggak gitu susah. Ya. Jadi jangan sampai kita ketakutan bahwa ini adalah pelajaran-pelajaran yang susah. Nah, kalau kita tekunin, mungkin variasi ada yang seminggu selesai, ada yang 1 bulan selesai, gitu. Cukup. Oke. Nah, coba saya ingin tanyakan satu persatu ya. Di sini kok bagaimana supaya saya bisa lihat orang yang lebih banyak? Oke, di sini udah. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, termasuk saya sendiri. Di sini ada Alfi. Alfi secara jujur, udah sampai yang keberapa? Jujur ya, jujur. Iya, jujur. Jujur udah yang ke-7. Karena kemarin coba-coba belajar sekaligus pahamin materinya dan dan coba implementasiin di yang challenge epic sih Pak, bareng-bareng sama teman. Oke. Berarti kamu juga udah BBC-in itu belum? Udah Pak. Udah BBC-in sampai yang ke-7 ini? Iya, yang Alfi ingat udah BBC sampai 7. Oke. Ketentuan kita di pertemuan sekarang seharusnya udah sampai ke berapa? Udah sampai yang di assignment kemarin ini udah sampai yang ke-7 harusnya BBC-nya. Oke, ya. Jadi coba saya klik buka yang ke-7 ya. Klik buka yang ke-7. Nah, di sini challenge epic yang ke-7. Terus ada BBC di sini kan? Iya. Ada Nuke ya, ada Alfia, ada Adam, ada Tri, ada Adit, ada Ratna, ada Abdul, ada Dwi, ada Ketut ya, ada Evana, ada Arum, ada Dadang, ada Badrianto. Alhamdulillah deh ini semuanya sudah nggak ketinggalan lah di sini ya. Oke. Ya bagus ya. Yes, hampir semua sih. Yang paling yang nggak ada siapa? Aliyah yang nggak ada ya. Ya, ada dari paling bawah Pak. Oh, Aliyah ada. Oke. Ini Ibu Ranti ya yang nggak ada. Ranti nggak ada ya. Oke, sip.
Tuh ini kan sampai ritmo gitu ya. Nah, oke, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ini bermanfaat karena saya mengikuti ini juga sampai selesai dan saya rasa bermanfaat ya. Dulu sebelumnya yang database yang saya pegang itu bukan Postgres ya, tapi pada saat pertama kali saya mau mengenal Postgres itu saya mulainya dari sini gitu loh ya. Saya ingin di kelas MT325 ini kita semua bisa mengenal tentang database dari Postgres dan bisa mengambil manfaatnya. Itu aja sih, oke. Selama ini coba saya tanyakan lagi. Jadi Alfi sampai 7 kan? Ya, ada nggak yang udah lebih nyelonong sampai lebih jauh? Misalnya Ketut sendiri gimana? Udah sampai mana? Karena harus bisa dibuktikan dari BBC loh. Ya kalau dari BBC memang belum Pak, belum sampai 7 ya. 7 aja ya. Tapi, ya pemahamannya sih harusnya sudah sampai 14 udah mengerti sih cara ini paham. Ada baiknya kamu kebut aja kali ya. Ada baiknya kamu kebut supaya lebih udah nggak usah mikirin ini setiap step-step gitu ya. Ngebut aja sampai selesai. Gitu. Ya. Oke. Terus yang 8 juga ini Pak. Saya tadi udah bikin cermi tentang yang 8. Yang 8 bikin cermi dan ada beberapa tambahan tentang Postgre 13 gitu. Oke. Yang baru gitu. Sip. Nanti sharing-sharing ya sama UR sama teman-teman ya. Ya nanti sharing-sharing ya. Oke. Apa saya mau katakan? Jadi kalau di kelas UR ya bisa nyelonong selesaikan itu UR senang ya. Mungkin kalau di kelas dosen orang lain ya kalau kamu nyelonong malah ditegur gitu. Ditegurnya bilang kamu gimana sih suruh sampai nomor 2 kenapa udah sampai nomor 7 gitu. Nah, mungkin hal gitu bisa terjadi. Tapi kalau di UR malah senang dan malah dapat SC. Ya berarti ini orang semangat dan bisa melebihi dari yang ditentukan atau melebihi ekspektasi. Ya, jadi orang harus kita latih diri kita sendiri seperti itu selalu ya. Kalau saya harapan dari diri saya sendiri adalah segini ya, tapi saya mau berjuang melebihi ekspektasi dari diri saya sendiri gitu. Ya, karena kita punya hidup itu nggak usah ketergantungan dari ekspektasi orang lain atau orang lain berharap bahwa kamu bisa jadi apa dan sebagainya itu kita nggak mau. Ya. Kita nggak mau bahwa hidup kita itu ketergantungan dari ekspektasi dosen. Ya, tapi kita mesti diri kita sendiri set standar. Ya, saya sendiri kayak gini gitu. Ya. Lalu di dalam perjalanannya kita harus bisa melebihi standar yang kita tentukan. Ya, itu yang saya selalu ajarin mahasiswa saya di AI ya. Dan juga tentunya di kelas MT325 ini saya sangat berharap semuanya semangat dan mendapatkan banyak manfaat dari kelas ini. Oke. Coba saya lihat lagi di sini selain Ketut sudah sampaikan, udah sampai 7 kan. Terus ada siapa lagi sih di sini tuh? Ini gelap nih siapa ya? Ini siapa ya? Alia bukan ya? Alia, coba Alia. Udah sampai mana? Ayo, jujur. Pak, Bu Alia ada izin di grup bahwa beliau hanya mengikuti on Zoom kelas karena sedang rapat tahunan di sekolah. Oke. Ini yang di sebelah Ketut siapa ya? Muncul Bu Alia. Ini yang di Bu Alia belum di-mute, Bu Alia. Bu Alia unmute dulu, mic-nya unmute dulu Bu Alia. Oke, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Iya, saya keluar ruangan ini. Iya. Mohon izin Pak, saya hanya bisa mengikuti pelajaran hari ini karena ada rapat akhir tahun di sekolah. Mohon izin kemarin saya udah japri Bapak karena yang saya baru paham ya Pak ya untuk asesmen
1 dan 2 harusnya kan disubmit. Saya tidak disubmit kemarin. Ya, yang asesmen 1 kemarin sudah mengerjakan, cuman asesmen 2 masih berjalan saya kerjakan. Kemarin saya sempat saya tanyakan, kamu di pelajaran 1 sampai 14 yang ada di layar saya ini nih, kamu udah lakukan sampai mana? Ayo. Oh, kemarin sampai yang ke-7, Pak. Yang BBC-nya. Sampai ke-7 ya. Iya, Oke. Ya udah cukup. Kalau misalnya ada motivasi ketemu dengan teman-teman ini lanjut ya. Iya, Kalau misalnya siap, Pak, melebihi target lebih bagus ya. Iya, Pak. Ketetapannya sampai 7 tapi kamu udah sampai 10 sampai 11 itu juga lebih bagus. Oke? Iya, siap, Pak. Ya udah. Oke. Terus Terima kasih, Pak ya. Tri, gimana Tri? Tolong sampaikan. Saya baru ini sampai yang in, not Stop in, video aja left, and between. Kalau yang modifikasi tabel itu belum paham. Kurang kedengeran nih, bisa nggak Ibu Tri, suaranya kurang kencang, Ibu. Saya baru paham yang in, not in, left, and between, Pak. Yang modifikasi tabel belum begitu paham. Yang udah sampai mana kamu? Udah sampai 7 juga? Itu yang nomor 7-nya belum begitu paham. Oke. Sampai nomor 6 udah bisa paham ya? Paham. Ya. Kamu butuh bantuan atau enggak? Atau kamu bisa secara mandiri berjuang sendiri? Ya. Insya Allah. Ya. Kadang biasanya kalau nggak bisa nanya ke Mas Ketut nanti. Oke. Pada prinsipnya kalian semua harus yakini bahwa ini pelajaran easy, gampang gitu. Ya. Saya hati-hati banget jangan sampai kasih pelajaran terlalu susah. Ya, tapi ini pelajaran database benar-benar gampang. Ya. Bahkan kadang-kadang diragukan bahwa ini sebenarnya S2 atau bukan, jangan-jangan ini cuma S1 gitu ya. Untuk supaya itu tidak diragukan, biasanya kita berjuang lagi melebihi ini. Tapi ekspektasinya jangan sampai terlalu susah gitu loh. Ya. Jadi Tri, tolong kamu berusaha lagi. Cara berusahanya ke-1 nonton ulang. Ya, saya yakin kalau kamu nonton ulang ketemu gitu bagian-bagiannya. Itu ke-1 ya. Kedua, cari referensi yang lain, bisa dari YouTube, bisa dari Google. Coba-coba cari referensi yang lain ya. Berusaha menuju ke arah situ, ke arah modifying table paths gitu ya. Nah, pada saat kamu lagi cari-cari, kebanyakan kamu akan ketemu ke dalam PostgreSQL.org. Ya, di dalam situ merupakan dokumentasi yang hampir boleh dikatakan semua orang di seluruh dunia cukup melalui itu saja harus bisa memahami secara keseluruhan dari PostgreSQL ini. Ya, itu tentunya dia orang punya kelas ya, dia orang punya kelas udah sampai situ gitu. Ya, kualitasnya pasti bagus karena ini world class. Ya, artinya boleh dikatakan kamu sanggup nggak untuk melahap seluruh PostgreSQL.org. Ya, coba saya buka dong gitu. Nah ini PostgreSQL.org. Ya, kalau kamu mau baca sini nih, udah nggak ada habisnya. Ya, boleh bilang 1 tahun kamu baca juga nggak ada habisnya ini. Ya. Tapi kita nggak mungkin bacain satu persatu, kita hanya langsung mengkerucut ke arah yang sekarang menjadi problem kita. Ya, misalnya yang sekarang yang menjadi problem kita adalah modifying table path. Ya udah, kamu berarti harus ke sini dan kamu harus cari tentang modifying table path. Ini modifying, keluar nggak ya? Modifying table path. Dia keluar segini banyak, ini kamu harus bisain, harus ngertiin dan harus bacain. Berarti ini ada sambungannya dengan data manipulation, gitu loh. Ya, dan sebagainya. Ya, jadi saya juga waktu lagi melihat ini, saya juga bolak-balik ke dalam sini juga. Nanti kalau yang ada pengalaman seperti Ketut, nanti dia mungkin kasih tambahan nih ya, kamu bisa lihat ke sini juga, bisa lihat ke sini juga, gitu loh.
Kalau kita nanya orang, misalnya dari Tri mau nanya kepada Ketut, ya, Tri mesti make sure kamu sudah bikin PR yang banyak, ya, sehingga pada saat kamu nanya, walaupun kita minta tolong, kamu itu nggak nyusahin orang. Syukur-syukur kamu bisa memberi manfaat kepada orang. Misalnya Tri ngomong kayak gini, aku kurang ngerti nih tentang modifying table parts, ya. Aku sudah cari dari sini, udah cari dari sana, udah cari dari sini. Yang aku temukan adalah gini. Ya, yang sebenarnya aku harus cari jawabannya belum terlalu ketemu, Mas Ketut. Ya, coba dong bisa bantu saya nggak? Nah, Mas Ketut bisa jawabnya begini. Waduh, kamu udah cari begitu banyak. Bahkan kamu udah cari tentang ini yang saya sendiri belum tahu. Ya, terima kasih ya Tri yang sudah bertanya kepada saya, tapi saya belajar dari pertanyaan kamu. Nah, bisa nggak kayak gitu? Kalau kamu bisa kayak gitu, you are great gitu ya. Kamu orang yang hebat. Ya, saya berusaha jadi orang kayak begitu. Kalau saya mau bertanya kepada orang, saya tahu saya itu akan nyusahin orang. Ya, gimana supaya nggak nyusahin orang? Saya mesti bikin PR. Ya, terus pada saat mendekati orang tersebut, saya mesti ngomong apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan apa yang saya ketahui itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kunci adalah memberikan manfaat kepada orang lain ya, bukan nyusahin orang lain. Ya, minimal kita harus bisa berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun ujung-ujungnya adalah menyusahkan orang lain. Oke, siap? Paham? Filsafat yang saya sampaikan paham? Ya. Paham ya, guys? Paham. Oke, jadi untuk Tri silakan kamu berusaha lagi. Yakini kepada diri kamu ini nggak susah, gampang ya. Kalau kamu sudah bulatkan tekad, ya dalam 1 minggu ke depan nih beres semuanya sampai 14. Ya Tri ya, oke. Terus Adam gimana? Saya mau tahu kamu progres untuk menyelesaikan ini sampai sejauh mana? Kalau misalkan dilihat dari BBC-nya, Adam baru sampai yang ke-7, Pak. Tapi kalau dari pemahaman sudah sampai 14, Pak. Oke, sip. Ya, jadi ya itu yang harus kamu bisa perjuangkan, ya Adam. You mesti selalu tunjukin kepada orang bahwa you are special, gitu. Bukannya bukannya kamu sombong, bukan ya. Kamu adalah spesial yang harus kamu selalu tunjukin kepada orang. Ya, kamu mesti bisa sampai bisa melebihi walaupun orang udah sampai mana aja. Ya, tentukan sikap kamu ya Dam. Ya. Terus kalau siapa sih ini? Arum bukan ini? Ini Ratna ya, Ratna. Ya Ratna gimana Ratna? Saya Pak, ya. So far saya BBC baru sampai 7 Pak. Gitu. Kemudian kalau untuk pemahaman, ya sebenarnya saya memang sangat tergantung sama Mas Adam karena kami satu grup gitu. Tapi ya alhamdulillah Mas Adam bisa menjelaskan dengan detail, dengan sabar gitu Pak. Cuma memang kalau untuk pengkodingan itu saya kira itu untuk bisa ahli Mas Adam apalagi Mas Ketut gitu, itu tentunya perlu banyak latihan sih Pak gitu. Soalnya kalau cuma mengerjakan 1 atau 2 gitu, itu kayaknya masih banyak part yang lupa atau banyak yang missing gitu Pak. Ya. Tapi saya berusaha ya Pak. Ya, berusaha lebih ya. Masalahnya begini, Ratna ya. Kalau kita lagi ngomong tentang codingan, itu masih lebih jauh lagi, lebih rumit lagi ya. Kalau ini nih, hampir boleh dikatakan nggak lagi coding, hampir lah gitu ya. Emang kita lagi coding juga, cuman 1 baris, 2 baris begitu ya. Hampir boleh dikatakan itu masih belum coding gitu. Kalau benar-benar coding, wah luar biasa banget. Ya. Tapi yang UR harapin adalah kelas ini bisa memberi manfaat kepada kamu Ratna. Ya, jangan sampai kelas ini udah selesai tapi kamu tetap nggak tahu apa-apa tentang Postgres atau kamu nggak tahu apa-apa tentang database ya kan nanti kamu mau lulus sebagai magister teknik informatika ya
memang bukan kamunya harus jadi coding-coding banget gitu ya, tapi coding-coding sederhana seperti ini harus bisa, Ratna. Oke? Ya? Ya. Oke Pak, sudah banyak sih Pak. Ya bukan sudah banyak ya, maksud saya merasa sudah banyak seperti kayak yang itu aja saya anggap ilmu itu Pak. Apa yang Alexa yang dari Bapak itu Pak? Itu saya anggap itu ilmu ya. Kemudian GitLab apa sampai saya bisa diskusi lagi dengan yang lain-lain di luar universitas gitu. Ya. Alhamdulillah ya. Namun kita juga harus bisa pahami bahwa kelas ini tentang database ya. Jadi tolong guys ya. Nanti kalau orang nanya, kamu emang nggak ngerti database, emang dosennya siapa sih? Aduh, ampun deh saya garuk-garuk kepala gitu. Dan itu biasanya ditanya pada saat lagi sidang tesis ya. Saya ingat betul tuh Pak Henry secara belak-belakan pernah tanya begitu beberapa kali ya. Ini kayak gini kamu nggak tahu, kayak ini kamu nggak tahu. Emang dosennya siapa pada saat itu? Nah kayak gitu sama nanyanya ya. Intinya tolonglah guys ya, bisain yang ini ya, nggak susah, gampang ya. Saya sengaja cari yang gampang buat kalian ya, jadi nggak susah. Kalau misalnya di ketujuh ini malah macetnya banyak, kita balik lagi ke yang satu, kita enjoy lagi, nontonin terus sampai yang ketujuh lagi. Siapa tahu kita ketemu ilham-ilham baru ya guys ya. Terus ini siapa sih ini? Arum kan? Arum ya? Hadir Pak. Ya oke, coba mangga Arum, gimana? Sama Pak, untuk BBC Arum sampai yang pertemuan 7 karena masuk assignment 3. Untuk pemahaman ya baru sampai yang 7 juga, tapi insya Allah sudah, kalau ditanya sudah bisa Pak gitu. Jadi kalau disuruh kerja sendiri sudah bisa berkat bantuan Mas Zainal di kelompok Wizard. Alhamdulillah ya. Oke lanjut, Mas Zainal gimana? Iya Pak, kalau saya sih BBC udah sampai 7, cuman kalau pemahaman kayaknya bisa sampai join deh yang poin 14. Wow, oke. Iya. Ya. Bagus. Ya udah, kamu yang lebih memahami, mudah-mudahan banyak ngajarin teman-teman ya, sehingga bisa melakukan tridharma pengabdian, sehingga yang kamu pahami bisa lebih mendalam gitu loh ya. Teman-teman yang mau keroyokin Zainal, tolong bikin PR dulu, bikin PR yang banyak. Jangan sama kayak anak kecil tinggal ini apa sih gitu. Jangan ya. Bikin PR yang banyak dulu, baru gerecokin Mas Zainal. Oke guys ya. Terus ini siapa ya? Ini saya punya layar nggak keluar nama sih, jadi lupa saya namanya ini. Ini siapa sih? Coba, soalnya di kita nggak kelihatan Pak. Bapak kayaknya kursornya harus ke kamerain terus biar ada namanya deh. Udah ke kamerain juga nggak keluar nama. Iya, ke layarnya juga nggak nama ya. Tapi kalau di Alfie ada semua nih namanya. Urusan share-nya mungkin share browser bukan share desktop, jadi nggak kelihatan kayaknya. Oh. Iya, soalnya di kita nggak kelihatan Bapak lagi nunjuk. Ya udah, ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang belum siapa? Yang belum siapa gitu? Yang belum siapa? Dwi Pak, belum Pak. Dwi, oke Dwi. Mana sih Dwi mukanya? Nggak ada ya. Oh ya, gedein lagi. Oke, ya Dwi, oke mangga Dwi. Gimana Dwi? Ya Pak, kalau BBC udah sampai pertemuan 7 Pak, tapi materi sih udah paham sampai 14. Oh, oke, good. Ya. Ya. Udah paham sampai 14 ya? Oke, good ya. Jadi untuk minggu depan udah jangan nunggu-nunggu kelamaan, tungguin assignment apa dan sebagainya. Udah BBC aja semuanya habisin ya. Kalau nonton udah sampai 14 ya? Udah Pak, udah sampai 14. Bagus. Ya. Siapa lagi yang nonton udah sampai 14? Adam udah sampai 14 kan ya? Zainal udah sampai 14 kan? Kalau saya dari pengalaman sih Pak, kalau nonton baru sampai 7. Oke, sip. Ya udah. Ya udah. Jadi Dwi banyak paham juga, ada ajarin siapa aja? Paling ini Pak, tim Archer gitu. Stop, ya. Siapa nih ya? Sama Mas Henry, Mas Ketut, sama Buti Pak. Iya. Oh,
saya lagi ngajar ya. Oke. Jadi lagi ngajarin siapa aja tadi? Sorry, ada tamu tadi. Nah, ngajarin siapa aja? Paling sharing sama tim Archer, Pak. Mas Ketu, siap. Mas Hendri, ya. Mas Hendri, Putri, ya. Oke. Dadang gimana, Dang? Iya, Pak Wer. Untuk BBC sih saya udah sampai 7 ya, Pak Wer ya. Cuman untuk materi, saya sih untuk materi udah saya coba baca-baca semua. Cuman ini pasti satu yang baru banget buat saya gitu ya. Nah ini untuk pemahaman kemarin saya coba kerjakan juga yang nomor 8, paling pemahaman baru sampai 8 mungkin Pak Wen. Oke. Bagus ya. Mas Badri. Iya Pak. Oh kamu ada 2 sih? Iya Pak. Yang satu di laptopnya di kamar Pak. Saya lagi ngantri ibu saya beli gas sama beli galon Pak, belanja Pak. Masya Allah, anak yang berbakti banget ya. Anak yang berbakti banget. Perihal BBC, saya BBC itu baru sampai pertemuan 7. Tapi saya selalu ngajak Alfi untuk Alfi juga ngingetin kalau ayo Mas kita nonton lagi ya materi-materi lainnya gitu. Gitu Pak. Alfi doang. Kok Alfi doang ya? Nah, kalau untuk sharing-sharingnya ke Mas Adit sama Mas Adit waktu itu belajar barengnya Pak. Oke. Kamu harus banyak bisa ya. Iya Pak. Karena kamu secara khusus akan saya tes. Berarti saya akan panggil kamu untuk duduk di hadapan saya akan keluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana untuk kamu jalanin. Ya, misalnya saya akan bilang, oke, Badri, kamu tolong buka Postgres-nya di laptop kamu, gitu. Ya, Pak. Terus coba kamu bikin satu tabel sederhana ya, yang terdiri dari 3 kolom atau 3 field, yaitu ini. Ya. Siap. Terus tolong kamu isi ya, gitu ya. Hal-hal kayak gitu saya mesti akan tahu pemahaman kamu sampai sejauh mana. Oke? Siap-siap ya Badri ya. Secara khusus saya mau tes kamu nih. Oke? Siap. Terus mantap. Terus ini siapa sih? Nggak ada nama, sorry. Ngomong sendiri, ayo. Siapa yang belum? Adit, mana Adit? Ya, Power. Ya, oke. Mas Hendri, Pak, kadang suka malu dia. Ayo Mas Hendri. Mas Hendri. Ya, Pak. Izin, Pak. Untuk BBC, alhamdulillah sudah sampai pertemuan 7, Pak. Pemahaman saya sangat dibantu sekali sama teman-teman Archer nih, Pak. Oke. Kamu kerja nggak? Ya, Pak. Kerja nggak? Saya ikut di tim Archer, Pak. Jadi ya. Iya, enggak. Keseharian kamu kerja nggak? Oh iya, kerja, Pak. Kerja ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saran saya kamu sendirinya ulang dari ke 1 nonton lagi gitu. Ya. Ya, siapa? Ya, ulang itu bikin kamu ternyata kamu ngerti gitu loh. Ya. Ya, Pak, siapa? Ya, jadi kamu coba ulang supaya ngerti ya. Siap, Pak. Oke. Terus Adit gimana? Hadir, Pak. Ya, Pak. Tadi ada tamu. Ya. Kalau Adit sih udah sampai pelajaran sampai pertemuan 7. Nah, pas di pertemuan 7 kayaknya udah mulai susah ya, Pak. Kayaknya mengalami masalah di situ. Selesai ini aja pertemuan 7. Jujurnya begitu, Pak Adit. Oke. Ya, diulang dong, ulang-ulang ya. Berulang-ulang. Siap. Mungkin di 7 kamu ulang-ulang dulu. Terus kalau masih agak nggak bisa, mungkin kamu punya pengetahuan yang di sebelum-sebelumnya masih lemah juga. Jadi kamu
mulai dari awal lagi. Ya, Pak. harus bisa enjoy untuk belajar tentang kelas ini ya. Ya Pak. Ya, Adit ya. Makasih, Pak Wer. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang Evana nih, saya pengen tahu Evana gimana? Ya Pak Hadir. Ya. Ya, gimana? Pemahaman, ya BBC saya sudah sampai 7, pemahaman saya baru baca sampai 9 Pak. Seharusnya ini kan nggak susah buat Evana kan ya? Hah? Iya. Hah? Iya, Pak. Kamu udah paham betul tentang MySQL kan ya? Iya, sudah. Ya, ini aduh pasti hampir sama banget lah. Ya, perintah-perintahnya juga SQL juga, tuh gampang banget. Cara misalnya yang ke-10 cara aggregate function sama di MySQL juga pasti. Iya. Saya baru sampai baca di 9 Pak. Kalau BBC udah sampai 7, cuman baru baca di 9. Oke. Jadi bagi yang lebih canggih-canggih, harapan saya tahun depan lagi, minggu depan udah dikebut habis semua ya. Ya, sikat habis semua ya. Oke ya. Ya, Pak. Jangan tungguin assignment pelan-pelan begitu, udah zret habisin udah ya. Gua nggak pusing, pokoknya ginian udah selesai semua Pak gitu ya. Mestinya sih kalau yang canggih baru juga kelas dimulai setelah 2 minggu udah selesai semua Pak gitu. Oke. Terus siapa lagi belum sharing? Nuka gimana? Nuka lagi tidur ya? Bukan Pak, Nuka lagi izin Pak, dia lagi ada ini jadi pagar ayu, tapi dia tetap online. Oh gitu, ya udah. Yes. Lanjut kita persilakan Ketut dulu ya untuk sharing-sharing perihal yang nomor 8 ini SQL dan PostgreSQL for beginners ini. Silakan Mas Ketut. Suaranya belum keluar nih, Ketut, masih lagi di mute. Pak, Bapak sengaja off cam apa gimana Pak? Iyalah, soalnya lagi minum, lagi makan. Oke. Enggak, takutnya kayak yang udah-udah Bapak lupa on cam. Iya. Mute audio. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman materinya itu saya udah share di grup dan ada di Cermi. Oke, pembahasan kali ini saya coba akan sharing sedikit pengetahuan saya tentang Postgre. Mungkin juga dapat manfaatnya bagi saya tadi yang seperti Pak Ur bilang. Ya, jadi saya lebih paham lagi, lebih mengerti lagi gitu. Oke, SQL Postgre for Beginner ini coba saya lihat dari yang beberapa materi yang di pertemuan 8 itu. Kemudian ada new version PostgreSQL 13 gitu. Nah, ini ya, tadi Pak Ur bilang gitu. Bahwa ini MTI database. Nah, kita punya ada kelebihan mudah-mudahan dengan mengerti Postgre 13 is different dari S1 gitu. Kalau S1 ya udah baca Postgre doang. Oke. Iya, sip. Ini ada 18 slide, mungkin ini sekitar lebih 15 menit ataupun kurang dari 30 menit. Sip. Oke, ini adalah beberapa list yang akan saya jelaskan. Dari Postgre for Beginner ada limit, ada fetch, sama distance. Kemudian dari new version Postgre, ini ada UID, acaknya jadi lebih mudah, terus ngedrop database lebih cepat gitu. Jadi menghapus database lebih cepat.
Terus kemudian ada penambahan alter table dengan expression gitu, ngedrop expression. Yang berikutnya adalah B3 indexing. Jadi semacam indexing, kemudian ada semacam penambahan incremental sorting gitu. Nah, ini mungkin kenapa Postgre jadi 13 itu karena ada beberapa hal yang majority perubahannya. Oke, mungkin tadi ada select, mungkin kita balik lagi dulu sedikit select. Dari teman-teman sebenarnya kalau belajar dari SQL itu kita harus melihat dulu kayak semacam rumusnya atau apa gitu, biar kita nggak harus hafal gitu, tapi mengerti secara strukturnya gitu. Contoh ini, misalkan select, column name. Kalau kurung tutup ini berarti ini akan ada banyak varian yang bisa jadi ya optional gitu. Kalau yang ini sih kebetulan mandatory. Column name itu nanti bisa bintang, bisa kolom gitu. Terus kemudian from table name. Nah ini from table name. Table name ini bisa 1, bisa 2 ataupun lebih. Terus kemudian berikutnya clause. Nah, clause itu kayak apa? Bisa where ataupun ada kayak ini. Kalau yang di sini untuk di pembahasan ini ada distant, ada order by, ada limit gitu. Nah, kalau distant itu menghapus duplikat record gitu. Nah, distant ini sebenarnya mirip sama group by gitu. Group by juga itu kan menggrupkan gitu, menggrupkan satu kolom itu pun menghapus duplikat record gitu. Oke, berikutnya order by. Order by sepertinya udah berapa di challenge itu kita ada order by dari Z ke A gitu untuk nama mahasiswa gitu. Nah, teman-teman mungkin udah mengerti, tapi yang perlu dimengerti adalah order by itu default-nya itu menggunakan ascending. Jadi kalau kita nggak tambahkan order by itu udah ascending gitu. Terus ya berikutnya adalah gunakan descending. Nah, descending itu dari huruf besar ke huruf kecil. Jadi kalau ascending dari huruf kecil ke huruf besar, kalau descending itu huruf besar ke huruf kecil. Oke, berikutnya limit. Nah, limit ini membatasi jumlah record yang di-query-in. Nah, limit ini juga sebenarnya mirip dengan fetch, tetapi juga limit nggak sesuai, sebenarnya bukan standar dari aturan standarisasi SQL gitu. Jadi kalau yang standarisasi SQL itu pakai fetch gitu. Nah, kenapa saya bilang nggak standarisasi? Mungkin akhirnya beberapa di database bisa menggunakan limit, tapi ada database yang nggak bisa menggunakan limit. Karena yang tadi saya bilang, ada beberapa hal yang standarisasi, ada yang enggak gitu. Jadi limit ini sebenarnya enggak standar. Ya. Oke. Enggak standar berarti cuma ada di Postgres, di MySQL enggak ada gitu ya? Iya, kalau di MySQL kalau salah ada. Jadi kalau ini di scriptnya dimasukin ke MySQL malah error gitu kan? Iya, beberapa di database mungkin kayak di Oracle atau ini nggak jalan gitu, Pak. Iya, benar, Pak. Oke, ya. Ya. Oke, ini limit. Jadi seperti tadi saya bilang, membatasi jumlah record yang dikembalikan pada saat query gitu. Jadi kita batasi nih jumlah record yang ditampilkan gitu. Misalkan kalau lihat dari sini contohnya select list, yaitu misalkan kita menampilkan apa yang kita mau tampilkan, record apa aja. Kalau tadi terus kemudian select itu, kemudian from table, maksudnya from itu dari table apa, kemudian kita ada tambahan order by, mengurutkan berdasarkan sort expression-nya. Jadi tadi descending, ascending, order by, misalkan nama ascending. Nah, itu adalah nama ascending adalah short expression. Kemudian limit, nah row count-nya. Jadi limit ini jadi maksudnya row count-nya. Jadi total yang kita tampilkan. Oke. Pada saat kapan sih ini hal digunakan? Jadi kalau di dalam biasanya pemrograman itu ada kayak mention pagination gitu. Menampilkan page itu dalam satu page itu apa ditampilkan. Nah, ini
query ini adalah dilakukannya. Oke, kemudian di dalam limit itu ada tambahan kayak macam offset gitu. Offset ini bukan kayak sepak bola ya, jadi biar nggak serius-serius banget. Jadi offset itu jadi gini. Ini mirip sama, tinggal tambahin offset. Offset itu awal kita mau menampilkan gitu, record berapa gitu. Misalkan kita menampilkan dari record kita tuh ada raw count-nya 10 gitu. Kan 10 dari, berarti kan kalau kita nggak tambahin offset, berarti itu menampilkan ke seluruh record dari pertama sampai 10 ya sampai akhir 10. Tapi kalau kita menambahkan offset, berarti kita nggak mau tiga yang pertama nggak mau tampilkan, berarti tambahin offset 3, limitnya 10, offsetnya 3. Nah, berarti itu 3 record akan dilewatkan, nggak ditampilkan. Oke. Next. Kemudian ini fetch. Nah, seperti saya bilang, yang tadi saya bilang ini bahwa fetch ini secara fungsional sama dengan limit. Terus jika, saya tulis di sini, jika berencana membuat aplikasi kompatibel dengan sistem database lain, Anda harus menggunakan fetch karena mengikuti standar SQL standar gitu. Nah, SQL, di IT itu di dunia IT ada beberapa standarisasi gitu. Ya kayak SQL itu ada SQL standar, SQL 2008, mungkin ada beberapa, nanti mungkin teman-teman ngecek lagi namanya RFC, itu sering juga gitu. Oke, berikutnya kalau tentang fetch, nah ini adalah contoh, misalkan select film ID title from film, jadi saya ingin menampilkan ID film dengan terus kemudian ada recordnya judul, from dari database film. Kemudian saya order by title. Nah, kalau lihat dari sini, yang tadi saya bilang bahwa default order itu adalah ascending. Jadi kita nggak perlu lagi kalau memang itu ascending, kita nggak usah tulis lagi ascending. Nanti overkill ceritanya. Terus ditambah kita tulisan untuk fetch freeze 5 row only. Jadi kita menampilkan hanya 5 record doang di sini, kalau terlihat. Oke, berikutnya ini sama, tetapi kita akan ada tambahan offset gitu. Juga menampilkan record ID, select gitu, kemudian menampilkan record title dari database film, kemudian diurutkan title berdasarkan ascending, kemudian offsetnya 5 row. Jadi saya mau mencekip 5 row yang teratas. Kemudian fetch freeze 5 row only. Maka kita akan tampil ini, kalau lihat ini kan ada ID-nya, dia akan mulainya dari 6 karena yang 5 di kiri ini akhirnya di skip. Oke, sampai situ. Kita berikutnya distance. Distance itu menghapus duplikat dari kumpulan baris gitu. Sorry. Ini adalah contoh, saya menampilkan menampilkan contoh-contoh color. Jadi ada ID, background, sama foreground. Kemudian di nama tabelnya distance demo gitu. Ini adalah saya akan tampilkan semua. Ini adalah tampilan seperti ini. Kalau kita lihat di sini kayak colornya ini dia ada red gitu. Ini kan double gitu. 0, green, blue gitu. Nah, sesuai dengan tadi distance itu kita ingin menghapus yang duplikat ini gitu. Jadi saya nggak mau menampilkan gitu. Ya udah, pada saat itu kita harus menggunakan distance. Ini adalah contoh komennya. Jadi select distance. Ini adalah kolomnya gitu. Kolom mana yang saya mau bersihkan duplikatnya gitu. Yaitu background color, kemudian from distance demo. Nah, ini order by background color. Nah, taruh hasilnya seperti ini, bahwa ini hanya 4 record doang. Sisanya itu adalah duplikat. Ya, saya ada pertanyaan nih ya. Jadi pada saat bilang menghapus, kita bukan benar-benar menghapus dari database-nya, hanya
tampilannya doang kita bikin distinct, begitu bukan? Ya, jadi database yang sesungguhnya masih ada itu semua duplikat, gitu kan ya? Ya, benar Pak. Ya, terima kasih Pak atas tambahannya. Jadi menghapus yang ditampilkan. Ya, benar. Terima kasih Pak. Oke, ya. Terus satu hal lagi yang kedua nih, ya, kalau dia nggak dalam bentuk sortiran, apakah dia tetap bisa lakukan? Kan ini udah disortir rapi, red, green, blue gitu. Tapi kalau misalnya acak berarti entar red, entar green, terus red lagi, terus blue, terus red lagi, gitu-gitu. Apa tetap masih bisa nggak dia? Kalau diacak? Saya agak lupa, harusnya sih bisa sih. Oke. Berarti nggak usah sort dulu, tapi langsung distinct bisa? Atau mesti sort dulu baru distinct? Nggak harus di sort sih, distinct aja langsung bisa. Soalnya saya agak ragu kalau dia nggak di sort itu bisa itu. Saya agak ragu gitu ya. Karena kebayang itu dia punya algoritma itu harus seperti apa kalau dia nggak di sort dulu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya kurang yakin ini. Nanti saya coba. Terima kasih Pak. Iya, oke, sip. Oke, lanjutnya adalah new version Postgre 13. Kalau tadi kan Pak Ur sempat buka ini gambar dari postgre.org. Nah, kita lihat ini 12 November. Wah, baru banget ya. Baru banget gitu. 13. Loh, ini ada Postgre 13.1, 12.5, 11.10. Nah, ini adalah versi Postgre gitu. Nah, sebelum sampai situ, cuman saya agak sedikit tambahan biar mengerti ini versinya apa sih gitu sebenarnya. Nah, kalau yang ini adalah kan Postgre-nya itu version brand name-nya lah. Kemudian yang 13 ini adalah major. Jadi major version. Kalau titik belakangnya ini adalah minor version-nya gitu. Jadi ini adalah standar pembuatan version software gitu. Bahwa seandainya saya ada perubahan minor aplikasi saya, ada bug dikit, saya fixing. Nah, itu kita naikin version itu hanya di belakang doang gitu. Ini kayak ini kayak 10. Jadi dia akan naik terus gitu. Cuman di belakangnya aja. Tetapi pada saat kita ada perubahan yang besar, maksudnya itu benar-benar rubah, nggak ada. Ya, kita aplikasi benar-benar ada perubahan yang signifikan lah. Nah, itu kita akan menaikin di majornya gitu. Jadi dari 12 itu jadi ke 13. Nah, itu adalah versioning dari sebuah aplikasi. Oke, ada pertanyaan ya. Jadi kalau di situ kan ada 11.10 udah. Kalau ini kan ada 9.6.20 gitu. Jadi ada kayak seperti tiga tahapan, bukan cuma dua tahapan aja. Ya, jadi kita cuma sebutnya itu major, minor, dan sangat minor atau gimana? Ya, yang berikutnya itu sangat minor sih Pak. Kalau sangat minor gitu ya, sangat minor. Oke. Paling biasanya bug fix. Oke. Saya sambil tandem sama Ketut nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita mesti kebayang begini. Kan kalian masuk sampai ke tesis, ya. Terus ada sebuah aplikasi lah ibaratnya, dan kita tunjukin sebuah aplikasi. Nah, hal seperti itu aja terlalu sederhana dan nggak cukup. Ya, kalau misalnya kita ada sebuah aplikasi, kita sebut aplikasinya namanya apa ya? Namanya apa ya? Namanya Bintang gitulah ya. Bintang, saya punya aplikasi namanya Bintang gitu loh. Ya, itu nggak cukup kita lagi ngomong begitu. Ya, kita mesti bilangnya bahwa aplikasi kami ini kita sebut Bintang 3.0. Itu jauh lebih keren. Ya, jangan bilang aplikasi saya Bintang aja, tapi saya bilang aplikasi saya Bintang 3.0. Ya. Terus kita sampai dalam tesis itu kita ada ceritanya. Bagaimana Bintang itu 1.0 ngapain? Mungkin dari 1.0 jadi 1.1 dulu. 1.1 terus menjadi 1.2. Terus selanjutnya katanya ada major perubahan nih. Sekarang udah Bintang 2.0. Dan sekarang saat ini pada saat saya lagi menjalankan tesis tersebut, itu sudah Bintang 3.0. Nah,
coba kalian bisa kebayang dulu bahwa nanti pada saat kalian tesis itu, pada saat menampilkan aplikasi kalian, ya, itu sudah bisa ngomongin hal-hal seperti itu. Ya, nah, kenapa saya ingin katakan gitu, buru-buru potong dari presentasinya dari Ketut, ya karena saya baru keinget sekarang, ya. Lalu di dalam Alphabet Incubator itu begitulah saya ngelatih anak-anak. Ya, ada yang lagi bikin tentang pakai Raspberry Pi, bikin tentang penyiraman otomatis sampai memakai solar panel. Ya, itu dia sudah sampai versi 3.0. Dan sekarang lagi mau mengembangkan versi 4.0. Dan setiap versi yang dia jalankan, itu semua ada dokumentasinya dan ada videonya. Dan ngomong-ngomong, dia itu baru mulai KKP. Kebayang nggak coba kalian? Ya, kebayang nggak itu? Kayak apa? Baru mulai KKP loh, tapi itu plantation udah sampai versi 3.0 dan semua dokumentasinya ada. Ya, jadi ini sebuah pengalaman saya ingin sharing supaya kalian bisa lebih siap-siap nanti pada saat lagi tesis tampil aplikasinya namanya apa? Oh, saya punya aplikasi itu namanya aplikasi Bintang 3.0. Ya, mari saya jelaskan aplikasi saya itu seperti apa dan sebagainya. Ya, oke. Paham ya guys? Coba lanjut. Ya, paham Pak. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya dari beberapa perubahan dari Postgre itu saya hanya ambil beberapa saja. Kemudian ini adalah UID gitu. Mohon maaf ini saya belum hapus keterangannya. Jadi UID ini gitu, kalau dulu di Postgres yang sebelum-sebelumnya itu, kalau kita mau menampilkan UID kita harus tambahkan extension-nya gitu. Itu agak ribet gitu. Nah, tetapi dengan Postgre 13 ini udah nggak ada perlu tambahkan extension lagi. Maksudnya extension itu jadi gini, si Postgre juga sendiri punya semacam library lah. Kalau kayak di PHP itu kayak ada extension untuk Postgre juga kita harus aktifin kayak gitu. Dan Postgre sendiri sama lah gitu. Jadi dia punya library, itu yang dahulu gitu. Makanya UID-nya itu harus diaktifkan extension-nya gitu. Atau semacam library tambahannya lah. Dan sekarang udah nggak perlu lagi gitu. Jadi udah ada langsung select gen random UID, itu akan menampilkan seperti ini. Ada pagar di depan artinya apa ya? Nah, pagar di depan itu hanya ini komennya Postgre Pak. Mungkin saya coba demoin. Sebentar ini. Oke. Nah, ini saya ada di dalam servernya GCP. Ini pakai iPanda. Jadi server development-nya. Dan saya mau melakukan query ke database. Saya coba masuk dulu ke ini Postgre. Nah, ini kita masuk di dalam environment-nya Postgre, kemudian kita pakai PSQL. Nah, ini adalah semacam kita masuk di dalam environment-nya Postgre dan kita bisa melakukan query-query. Oh, oke. Ya, udah tahu dah kalau gitu. Ya, oke. Environment-nya ya, udah tahu. Ya. Oke, balik lagi. Jadi teman-teman juga melihatnya mulai dari pagarnya aja, ini ada select. Iya, benar. Ya, oke, sip. Next, kemudian ngedrop database lebih cepat gitu. Nah, kalau dulu pada saat kita ngedrop database itu, ada orang yang masih terkoneksi, dia akan menampilkan ini gitu. Dan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Dan nggak bisa melakukan ini. Tapi dengan yang sekarang, kita ada melakukan pakai force gitu. Jadi walaupun ada yang terkonek pun, kita udah bisa menghapus. Makanya dibilang dropping database faster. Iya. Oke, berikutnya. Coba ada pertanyaan, Ketut. Ya, kita melakukan drop sering atau jarang banget gitu loh. Kan drop database itu. Jadi saya kebayangnya bahwa drop database itu sesuatu aksi yang kita lakukan jarang banget gitu loh. Benar nggak sih? Jarang, Pak. Ya, benar, Pak. Jarang ya? Jarang banget, dan ini biasa dilakukan oleh seorang DBA lah. Database administrator. Oke, sip. Ya udah, oke, lanjut.
Oke. Berikutnya kita ada adding alter table, jadi menambahin table dan drop expression. Nah, ini yang mungkin saya pikir agak menarik. Mungkin teman-teman mungkin ada yang udah pernah juga. Jadi kita bikin table. Ini create table test A integer, B integer. Kemudian C-nya integer. Harusnya kan kita bikin table hanya sampai sini. Tetapi kita tambahin namanya expression. Jadi generate always S A kali B. Jadi A yang ini dikali B baru di store masukin di dalam C. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita bikin, maka akan terlihat di sini hasilnya ini. Ini /d test itu karena di Postgre saya menampilkan description maksudnya. /d itu description test gitu. Nah, dia akan kasih description lengkap. Jadi kalau tanda di sini C itu tipe integer, terus ini generate always S A kali B sama store. Nah, berikutnya kita uji coba lakukan insert into ke dalam table test record A, B. Nah, ini kan kalau kita insert dengan menampilkan recordnya ini, apa nama recordnya ini, berarti ada field yang nggak kita masukin gitu secara default ya. Berarti kan C-nya kita nggak masukin. Ini hanya memasukkan kolom A sama kolom B doang. Nah, jadi kalau insertnya ada kolomnya, berarti nggak semuanya kita masukin. Satu poin itu. Kemudian kita balik lagi. Jadi kita mau masukin. Ini hanya. Ya Pak. Ya, fungsi baru atau dulu ada versi 13 atau dari dulu ada generated always begini? Kalau saya belum ngecek yang ini, cuman saya juga baru ini juga sih, baru yang 12 saya belum sempat ngecek, cuman yang ngedrop expression-nya ini baru sih. Nanti coba saya cek lagi. Kalau yang generator? Ya, yang generate saya belum tahu persis gitu. Mesti saya coba dulu Pak di Postgre. Dulu jarang pakai begini-begini ya? Jarang Pak. Karena biasanya lanjut. Kalau nah ya pertanyaannya Pak Ur, makasih. Jadi kenapa saya jarang menggunakan ini dalam pemrograman? Saya lebih suka logic suatu aplikasi itu harus diprogram, nggak di database. Kenapa? Karena kayak tadi itu standarisasi database itu berbeda-beda gitu. Kalau kita bikin prosedur ataupun kayak expression ini, belum tentu di database lain support gitu. Pada saat kita mau migrate dari database Postgre terus ke Oracle gitu, karena ada suatu hal gitu, nah itu akan kesulitan. Kenapa? Nah, kenapa akhirnya jarang menggunakan fitur-fitur expression ataupun prosedur itu di database. Jadi better logic itu di aplikasi. Jadi tujuannya mengerti ya teman-teman. Jadi ini mungkin ya. Bahwa dengan cara begini bisa lebih cepat kita masukin di dalam sekali ada satu baris kan itu baris bisa banyak jutaan. Ya benar Pak. Kalau komputasi ini mungkin low. Ya Pak, benar Pak. Benar sekali. Jadi pada saat kita bikin prosedur ataupun expression itu memang jauh lebih cepat gitu. Nah itu ada dua cara pandang lah. Mungkin kalau kita berpikir untuk mau cepat ya dilakukan. Tapi kalau kita visionnya, kita belum tentu ya di database ini kita hanya ini terus gitu. Karena terkadang database yang kayak MySQL lah, awalnya free atau berbayar gitu. Nah akhirnya kita terbelenggu oleh database tersebut gitu. Oke. Jadi dua-duanya boleh dilakukan gitu, tergantung dari
kondisinya. Oke, balik lagi. Jadi kita mau masukin record A sama B. Kita lakukan insert into A, B, value-nya tuh 10, 20. Nah, pada selesai di insert, ini akan mendapat hasilnya adalah bahwa C-nya jadi 200 karena C-nya itu adalah expression dari A kali B. Oke, jadi luas. Ya. Ya, Pak. Nah, Pak, dengan adanya drop expression, berarti kan seandainya memang kayak saya tadi bilang, C ini expression ini nggak support nih di MySQL. Oh ya udah, kita expression-nya kita hapus yuk gitu. Ya udah kita lakukan alter table test alter column C drop expression. Jadi expression-nya itu dihapus. Udah nggak ada lagi. Kalau di sini ada nih generate always. Nah, di sini adalah udah tidak ada. Oke, next. B3. Nah, B3 ini terkait dengan indeks kita. Indexing ya. B3 terpenting. Nah, ini adalah terpenting di dalam Postgre. Di Postgre 13, B3 ini ditingkatkan secara substansial. Nah, ini kemungkinan besar kenapa dia jadi 13 itu karena ada substansialnya gitu. Nah, di versi lama, identiknya ini disimpan individual index gitu. Jadi kalau beberapa database itu hanya satu, ya dalam individual aja gitu, pada saat di indeksnya gitu. Jadi kalau ini contoh, misalkan 1 juta entry table untuk Hans, terus indeks sebenarnya juga akan memiliki 1 juta gitu dalam struktur data. Jadi ya hanya di satu table doang. Nanti akan coba dilihatin. Nah, di Postgre coba, nah ini adalah simulasi, saya coba simulasi di server yang tadi di iPanda tadi, insert, kita mau sebenarnya udah sebelumnya udah buat table dulu, namanya tab gitu. Jadi saya mau melakukan insert ke dalam table tab, kemudian ini secara otomatis ini cara untuk menginsert sebanyak 5 juta record gitu. Jadi di generate lah gitu sebagai ID. Nah, jadi saya mau nginsert nih ke dalam tab. Terus saya select ID, 1 from generate series 1 5.000 SID. Nah, maksudnya gini, kalau ini kalau bisa digambarin itu annotate. Oke. Nah, maksudnya gini nih. Ini kan kalau yang insert kan biasa lah ya, insert ke dalam ini. Kemudian saya mau menampilkan, jadi ini harus bisa dipisah. Ini sayangnya nggak ini ya. Jadi menampilkan ID sama 1 gitu. Nah, jadi menampilkan ID sama 1. Terus value ID-nya itu dapat dari mana? Bentar, flow drawing. Nah, ID-nya ini dapat dari, nah ID-nya itu dapat ini adalah dapatnya dari generate series gitu. Jadi ini akan di generate gitu. Mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 juta itu ID, sebagai ID. Maka datanya itu akan dimasukin ke dalam tab itu. Jadi ada 2 record, ID sama 1. Nah, ini adalah contoh pada saat saya select, ini kan saya limit 10. Kalau enggak nanti ada 5 juta gitu. Nah, ini. Jadi ID-nya ini secara pada saat kita satu semua. Ya, kalau yang B-nya ini satu-satu semua karena ini 1. Kalau ini 1, makanya value 1. Tapi kalau yang A-nya itu jadi berurutan seriesnya sampai 5 juta. Ya, sip. Oke. Kita pengen lihat nih size-nya gitu.
Nah, size yang dari Ya. table yang tadi, ini kan tabelnya tab, itu sebanyak 173 mega. Oke, next ya. Nah, next-nya adalah berikutnya kita mau bikin indeks. Nah, saya bikin indeks, ini create index, indeks B on tab, maksudnya saya bikin indeks dengan nama indeks B ke dalam table tab, itu record kolomnya adalah B. Gitu. Nah, berikutnya adalah sama juga, saya bikin indeks dengan nama indeks A ke dalam table tab, itu menggunakan kolom A. Oke, pada saat kita yang tadi description untuk ini ya masih dalam bentuk di dalam satu table itu 173 mega. Jadi size-nya pada table tidak ada perubahan setelah kita melakukan indeks. Oke, dari situ jangan khawatir dengan yang Postgre yang ini. Yang penting adalah ukuran indeks dari B akan berbeda sama indeks dari A. Ini coba dilihat. Jadi indeksnya itu yang tadinya 173 mega, ini jadi 107 mega. Yang indeks B itu jadi 33 mega. Nah, berarti kalau teman-teman lihat, ini kan benar-benar di indexing gitu. Kalau tadi kan kita back sebentar ya. Nah, kalau tadi kan ini 123 ini. Kalau yang B ini 111. Nah, kalau dilihat pada saat kita indexing B, itu size-nya jadi kecil. Nah, seperti itulah dengan indexing ya. Oke, berikutnya ya ini indeks punya ukuran bebas, tapi tabelnya sendiri adalah ya, ini bikin nih hanya khusus untuk indexing B gitu ya. Tapi ukuran indeks, jadi kalau kita lakukan indexing database kita gitu bukan? Ya Pak, agak putus-putus. Ya, jadinya dengan indexing kita akan query-nya akan lebih cepat gitu. Secara size pun juga lebih kecil. Maksud saya begini, itu size 173 mega. Kita ingin lakukan 2 indexing. Indexing A Pak Ur, suaranya agak putus-putus, Pak Ur. Putus ya? Iya Pak, putus-putus Pak. Lanjut aja dah. Iya Pak. Ya lanjut aja deh. Oke, itu adalah proses indexing. Jadi tujuannya dengan yang Postgre 13 itu kita melakukan indexing sehingga proses nanti di query ataupun ini jadi lebih cepat gitu. Nah, ini akan ada hubungannya sedikit dengan yang tadi. Ini adalah penambahan incremental gitu, yang sorting gitu. Bagaimana ini ditambah untuk pengurutannya itu jadi lebih cepat. Oke, kalau saya bilang di sini, Postgre menawarkan seputar pengindeksan dan penyulit tambahan. Artinya, jadi kita contoh tadi kan kita memiliki 2 kolom A dan B, maka dalam kasus ini A itu sudah diurutkan karena diindeks. Bagaimana jika kita memiliki daftar yang sudah disortir hanya ingin menambahkan kolom gitu. Jadi intinya yang B-nya kita hapus dahulu. Kalau lihat dari contoh sini kan ini saya select. Nah ini kalau di Postgre, teman-teman bisa tambahin explain itu akan nanti menjelaskan beberapa description lah. Kayak gini kan short key, nah A, B gitu. Karena kita melakukan order by A sama B gitu. Nah ini terus incremental sort-nya itu butuh cost berapa lama, terus row-nya yang ada di dalam table itu ada berapa gitu. Di sini kan ada 5 juta kan. Nah, pre-sort adalah A gitu. Kemudian di sini index scan-nya using index underscore A. Oke, yang ini tampilan setelah saya udah di drop sih gitu.
Jadi kita drop dulu. Kalau tadi kan ada 2 indeks gitu. Nah, saya drop yang B. Nanti biar kita lihat perbedaannya. Oke, next. Nah, setelah ini kita diselect, ini mirip sama yang tadi. Jadi indeks A-nya aja ada. Kemudian di berikutnya, tampilan berikutnya ini, saya tampilkan analis itu. Analis itu nanti kita akan mendapatkan jadi semacam ada eksekusi time-nya. Nah, ini dilakukan ini di Postgre 13 ya, teman-teman. Jadi saya coba menganalisa kalau saya select all order by A sama B itu berapa lama sih waktunya, tetapi B-nya tadi nggak diindeks ya. Ini yang diindeks hanya A-nya gitu. Nah, ini butuh waktu 1842,345 milisecond. Nah, di execution-nya adalah 1800. Nah, ini menggunakan Postgre 13. Terus di Postgre 13 juga bisa dimatiin. Jadi fiturnya itu sama juga kayak di 12, yaitu dengan cara enable incremental sort-nya itu di open, jadi dinonaktifkan lah. Oke, berikutnya setelah kita nonaktifin, terus saya coba lakukan hal yang sama query-nya. Jadi di explain, analysis, select from tab order by A sama B. Hasilnya adalah kita lihat execution-nya adalah 2368 milisecond. Nah, kalau yang tadi new version dengan incrementalnya itu secara default-nya on itu 1800. Tapi dengan di Postgre 12 ataupun set incrementalnya kita open itu sebesar 2000-an. Jadi kira-kira hampir ini 40%-an lah. 45%. Jadi ini sangat signifikan banget untuk kecepatannya. Kenapa makanya tadi Postgre itu naik yang dari 12 ke 13 itu karena itu. Oke, dari saya itu ini ada kata-kata note yang diambil dari Bill Gates. Memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih baik adalah mengambil pelajaran dari kegagalan. Maksudnya kita udah sukses menyelesaikan UTS, tapi coba kita akan pelajari kegagalan kita kemarin. Kalau bagi saya adalah saya agak mendadak terlambat gitu di waktu-waktu injury time di hari Kamis. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bagus ya Ketut. Ya, saya juga banyak belajar dari presentasi ini. Ya, quotes-nya juga bagus banget. Memang baik merayakan kesuksesan, tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan. Ini quotes yang selalu dibawa-bawa pada saat lagi anak saya latihan sebagai atlet bulu tangkis. Kan ada yang kalah langsung, ada yang sampai juara 1 pun ada gitu ya. Pelatihnya selalu bilang ya, kamu kalau juara-juara belum tentu bagus gitu, karena juara-juara udah langsung terbuai dengan kesuksesan ya, ujung-ujungnya nggak mau latihan lebih serius dan sebagainya. Tapi kalau kamu kalah selalu sebenarnya lebih bagus ya, karena kamu jadi makin gigih mau belajar, dan juga kamu akan belajar dari kekalahan. Kenapa kamu kalah, apa kelemahan kamu dan sebagainya gitu loh ya. Jadi kalau kita lagi jalanin hidup kita itu sukses dulu gitu, berarti ada salahnya. Ya, hidup yang benar itu biasanya gagal terus. Ya. 10 kali gagal baru ada 1 lumayan sukses. Ya, terus 10 kali gagal lagi baru ada 1 lagi yang lumayan sukses lagi gitu ya. Tapi kita tabah, kita jalanin hal-hal seperti itu sampai pada suatu hari kita mencapai sukses yang besar gitu loh. Oke. Terus kamu ke slide pertama dong coba. Slide yang paling pertama. Nah, jadi ini slide yang paling pertama yang saya tetapkan, yang saya suka, yang pada dasarnya dari mahasiswa UR diharapkan bisa seperti ini semua.
Ya. Kalau ada logo dari universitas saja, apakah logo itu harus di kiri, di kanan, di atas, di bawah dan sebagainya? Jujur terserah kamu lah, supaya satu slide itu selera dengan kamu dan nggak kaku gitu loh ya. Tapi tentu penting adanya logo gitu ya. Terus ini tentang MT325, terus ada tanggalnya, terus ada tempatnya ya. Itu penting kita sampaikan di dalam slide pertama kita ya. Ada kode kelasnya, terus ada tanggalnya dan ada tempatnya. Itu selalu menjadi sebuah protokol yang penting kita sampaikan pada saat kita di slide pertama kita. Ya, jadi semua teman-teman dari MT325 tolong bisa terapkan selalu seperti itu. Oke. Terus dosennya punya foto sebenarnya sih nggak penting ya, tapi kalau udah ditaruh di sini terima kasih ya. Terus kalau yang sebagai pembicaranya siapa itu memang penting ditampilkan fotonya. Misalnya dalam hal ini Ketut ya, terus namanya siapa gitu, itu penting kita sampaikan ya. Lalu kita kalau duduk manis untuk dengerin Ketut punya presentasi, itu kita sebenarnya harus bersabar nunggu berapa lama sih? Itu sebagai suatu tanda tanya bagi seluruh pendengar. Ini suara saya masih putus-putus atau udah kedengeran? Clear, Pak. Super clear. Clear ya? Kedengeran. Clear ya? Oke. Jadi tolong ya teman-teman semua duduk sabar. Saya punya presentasi nggak lama nih, dari sekitar 15 menit sampai 30 menit. Nah itu butuh disampaikan sehingga orang nggak tanda tanya ya, karena mungkin ada kepentingan lain atau ada agenda-agenda lain dan sebagainya. Ya itu penting bisa disampaikan. Bikin orang itu mau duduk dengan nyaman. Kalau nggak dia itu bisa agak duduk dengan gelisah. Ya, jangan-jangan Ketut nanti sekali presentasi 2 jam. Saya mau udahan nggak enak. Jangan-jangan gitu ya. Jadi orang akan ada jangan-jangan terus. Jadi dia gelisah nggak bisa duduk santai untuk dengerin. Ya, nah ini penting bisa disampaikan. Ya sampaikan ini dengan cara ya udah kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Ini juga manis menurut saya sih cara sampaikannya. Lalu di dalam sini ada berapa slide? Jangan-jangan ada 60 slide gitu kan ya. Orang kan pikirannya selalu dalam otak jangan-jangan gitu loh ya. Kalau kamu lagi sidang tesis, Bapak dan Ibu saya mulai gitu ya. Langsung semuanya ada sebuah tanda tanya dalam otak. Jangan-jangan dia ada 120 slide kayak gitu ya. Terus kamu bisa bilang, slide saya nggak banyak, hanya sekitar 5 slide yang saya jelaskan sekitar 15 menit. Nah, hal-hal kayak gitu itu kamu sampaikan. Ya. Terus ada apa lagi nih yang manis disampaikan di depan ya. Kalau misalnya ada QR code itu juga manis disampaikan di depan. Ya, ngerti nggak? Ada QR code. Ada QR code berarti pada saat kamu mulai, kadang-kadang kamu nggak langsung mulai, ya nggak langsung ngomong, tapi mungkin MC dulu dan sebagainya. Tapi slide pertama kamu sudah tampil pada saat itu. Ya. Slide pertama kamu sudah tampil, kamu masih berdiri, masih lagi tunggu giliran, ya. Terus MC mulai keluar. Assalamualaikum, saya perkenalkan nih pembicara kita saat ini adalah siapa, beliau itu siapa dan sebagainya. Nah, pada saat lagi sekitar 2 menit atau 3 menit menjelaskan tentang itu, ya, itu slide pertama kamu sudah tampil di sana, ya. Nah, alangkah baiknya ada QR code di situ. Berarti di dalam kesibukan dia itu langsung pegang-pegang handphone, ya, langsung buka-buka kamera dia, langsung dia center ke layar gitu ya. Dia dapat scan QR code-nya, langsung keluar di handphone dia. Itu merupakan kelebihan dari kalian punya presentasi di zaman-zaman sekarang ini. Oke. Nah, secara tradisional kan seperti itu. Misalnya Ketut bilang, halo, saya mulai ya presentasi saya. Terus materinya sudah saya share di dalam WA, sudah saya kasih linknya dan sebagainya. Nah itu ya agak sederhana gitu. Ya, kalau kamu udah tampilin QR code-nya itu lebih keren. Ya, kamu tampil di sini QR code-nya, berarti secara Zoom saya udah bisa pegang handphone saya untuk scan.
dan udah bisa dapat link. Paham ya guys? Ya. Nah, Ya, Pak. hal-hal kayak gitu menambah kalian punya kapasitas, derajat, reputasi dan sebagainya. Nambah gitu loh. Jadi orang lebih menghormati kamu, orang lebih kagum dengan kamu, orang lebih selanjutnya ingin memperhatikan apa yang kamu ingin ngomongin. Ya, paham ya guys? Ya. Tapi yang UR sampaikan hanya merupakan guideline, ngerti nggak? Berarti bukannya tatib gitu, bukannya suatu keharusan semuanya harus ada, enggak. Ya, cuman guideline, ya. Bagus ada gitu, nggak ada juga nggak apa-apa, tapi bagus ada. Paham ya guys? Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Aha. Perihal Badri Pak, perihal barcode tadi. Kalau memang kita mengadakan, katakanlah ini bukan sidang lah ya, rapat biasa. Nah kalau tentang barcode itu dan kita share dan masuk itu ke Google Drive, mungkin yang ngerti sama-sama ngerti paham lah Pak. Tapi kalau kayak orang umum yang ini hal baru untuk digunakan, itu cara menanggapinya gimana Pak? Badri harus pandangannya lebih terbuka. Ya, artinya begini, walaupun kamu ada barcode, terus orang nggak ngerti dan nggak pakai, itu juga oke, gitu loh. Yang ngerti dan pakai silakan. Yang nggak ngerti itu juga oke. Ya, kita harus bisa pandangannya kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, lalu kamu lihat zaman sekarang dengan adanya COVID lah, pandemi dan sebagainya. Kalau kamu masuk ke mall, ya itu udah scan-scanan barcode. Kalau kamu masuk ke tempat parkir, itu udah scan-scanan barcode. Ya, pada saat itu, apakah pemilik mall atau pemilik parkir berpikir, aduh, jangan-jangan yang nyetir masuk ke dalam ibu-ibu yang nggak ngerti tentang barcode, gimana ya? Kalau gitu kita jangan pakai barcode lah, gitu. Nah, nggak ada orang berpikir seperti begitu, karena kita akan diterpa dengan ombak zaman. Ya, ombak zaman sekali datang, kamu itu nggak bisa stopin ombaknya. Kamu hanya bisa mengikuti ombak tersebut. Ya, sekarang hanya Badri tinggal ingin tentukan untuk dirimu sendiri. Apakah kamu itu ingin jadi pengikut zaman atau kamu menjadi pemimpin zaman? Ya, kalau yang jadi pemimpin zaman berarti kamu berani melakukan perubahan. Pada saat kamu melakukan perubahan, kamu nggak ragu tentang siapa yang nggak bisa ikut. Karena itu kamu itu pemimpin. Ya, misalnya kamu itu di dalam kepolisian adalah pemimpinnya namanya apa ya, Kapolres lah, Kapolres gitu. Kamu di dalam kepolisian adalah Kapolres. Ya, Kapolres pengen begini, pengen begitu, yang lain ngikut. Ya, dia nggak mau pikirin tuh siapa yang nggak bisa ngikut dan sebagainya gitu. Dia nggak pengen pikirin, tapi dia seorang pemimpin gitu. Jadi dia bilang begini, masuk ke dalam kantor saya, scan QR code ini. Terus dia mulai berpikir, aduh, jangan-jangan anak buah gua semuanya jadul, pada nggak bisa scan. Ya udahlah, gua nggak usah lakukan ini. Nah, dia nggak bakal berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena dia pemimpin. Dia itu yang memimpin untuk perubahan zaman. Jadi, Badri, rubah sikap kamu. Ya, kamu ingin jadi pemimpin dari zaman ini. Kamu nggak ingin jadi pengikut yang serba khawatir. Nah, kalau kamu punya pemikiran kayak gitu, insya Allah kamu di kepolisian pun akan jadi leader. Jadi pemimpin kamu. Paham ya Badri ya? Paham Pak. Ya, memang kita lihat di banyak tempat, kita sering guyon dengan teman kita. Waduh, sekarang ibu-ibu udah canggih dengan handphone dia. Ya, tapi dengan sikap kayak gitu, kita itu ngikut zaman. Ngikut zaman berarti ibu-ibu aja udah canggih, saya mesti ikut gitu. Jadi ikut gitu. Nah, kalau kamu rubah zaman, kamu bikin kayak gitu, sehingga orang yang belum ngikut kayak gitu berusaha ngikut. Ya,
berusaha ngikut kamu, ya udah, kamu jadi pemimpinnya. Kalau pribadi dari UR senang kalau bisa menjadi pemimpin dari bahan. Ya, melalui kelas-kelas yang UR telah dipercayakan sebagai dosen, artinya pemimpin, UR kasih tahu atau ngajarin gini ya, gitu ya, gini ya, gitu ya, gitu. Ya, sehingga mahasiswa UR tampil di depan orang lain itu udah kayak gitu. Dan mahasiswa UR di masyarakat itu memimpin zaman. Jadi saya kebayangnya Badri. Badri itu sebenarnya bukan pemimpin di Polres, ya. Tapi dia itu katanya suatu hari ada kesempatan untuk tampil di depannya Kapolres dan semua pemimpin-pemimpin kepolisian di situ. Nah, pada saat dia tampil, dia harus tampil dengan sebuah presentasi. Tapi presentasi dia udah kayak gitu, ya, sehingga mereka yang duduk di situ bisa melihat ada suatu keunggulan yang ada di Badri, ya, dan kagumlah atas Badri punya ilmu pengetahuan dan penampilan dan sebagainya, dan selanjutnya Badri jadi maju membantu berubah zaman, ya, dari orang-orang yang dulunya jadul-jadul itu berkat Badri jadi berubah zaman tersebut. Paham ya? Paham, Pak, paham. Paham ya? Oke. Jadi itu titipan doa dari UR kepada kamu, Badri, ya, bahwa Amin. kamu you have to become the leader of change, oke? Ya, Pak. Ya udah, jadi kira-kira seperti itu. Terakhir saya mau katakan, ya, walaupun kamu sudah tampilin di sini 18 slide, 15 menit dan sebagainya, ya, kalau kamu udah tampilin, kamu pun punya pilihan untuk sebut atau tidak, gitu. Ya, kamu mau skip aja nggak ngomong juga nggak apa-apa. Ya, udah tampil nih 18 slide gitu ya, tapi kamu nggak ngomong gitu, kamu udah langsung next ke second slide, itu juga nggak apa-apa. Ya, freestyle aja, ya, apa yang membuat kamu nyaman pada saat itu kamu lakukan. Paham ya, guys? Oke, sekarang waktu masih ada setengah jam, ya. Satu hal lagi ya. Ini stop share dulu dong, jadi saya yang share. Oke, siap, Pak. Oke, udah stop share, terus saya mau share screen. Oke. Terus saya mau share screen. Oke. Lanjut ke sini. Saya mau buka yang ini ya, nomor 8 ya. Saya klik buka. Oke, terus saya turun ke bawah. Oke. Di sini belum ada komen. Oke. Terus saya mau komen, mesti login juga deh. Login gimana ya login ya? Itu di dekat situ ada login, Pak. Mana Ini login? button biru Sini bisa ya. Sini ya. Ya. Login. Terus sign in with Google katanya. Udah ada tulisan sign in with Rinpo sih, tapi di sini tulisannya sign in with Google. Oke, kalau udah mau balik lagi. Balik lagi. Oke, terus masuk sini. Kok belum bisa sih? Di sini ya. Back. Ini. Biasanya Alfi kayak tadi sih, Pak, terus langsung login gitu. Site, yes. Oke, ke sini. Ini masuk sini. Oke, masuk sini. Jadi belum bisa juga. Kenapa itu? Dam bisa bantu nggak, Dam? Kenapa kira-kira?
Ada bug sepertinya ini. Oke. Klik tombol hijau. Klik apa? Klik tombol hijau Pak yang mau new comment. Klik tombol hijau. Sebelah kiri bawah. Sini ya? Sini ya? Muncul nggak? Enggak sih, belum keluar. Klik muncul. Oke, anyway, ya udah saya lanjut dengan penjelasan aja. Jadi saya nggak lanjut dengan demo ya. Berarti kalau kita masuk ke dalam sini, ya ini adalah kita punya kelas MT325 Advanced Database System ya. Lanjut dengan materi yang seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam sini nomor 8 ini ya. Terus kita lanjut dengan kekayaan lah kita sebut ya, kekayaan materi ya, kekayaan. Oke. Materi itu meliputi adanya challenge ya. Terus adanya pelajaran yang pertama di dalam materi ke-8 itu ya, ada yang kedua, ada yang ketiga yang tentang fetch ya. Terus ada yang tentang distinct ya, udah. Begitu kan? Ya. Namun kita adalah seseorang yang bukan sekedar taruh komen, tapi kita nambah kekayaan. Ya, nambah kekayaan gitu ya. Untuk kita sebagai individu yang nambah kekayaan kadang-kadang capek gitu. Tapi kadang-kadang udah ada. Ya, udah ada contohnya seperti kayak gini. Kita klik sini, terus kita klik ke dalam Meet ya. Terus kita ke sini ya. Mana ya? Yang ini ya. Yang ini ya. Ya, ini merupakan penambahan kekayaan dari MT325 pertemuan ke-8 tersebut. Ya. Kita copy. Ya, kita copy link address gitu ya. Terus kita masuk ke dia lagi. Ya, kita masuk ke dia lagi. Sayangnya lagi nggak bisa komen saya. Kalau nggak, saya akan komen di sini. Ya, komen saya seperti apa bunyinya? Ya, komen saya bunyinya, hello guys. Ya, mudah-mudahan nambah kekayaan nih di dalam materi ke-8 ini. Yuk kita simak ya, gitu ya. Pasti, gitu kan? Ya, hal seperti begini harus banyak kita bisa mainkan. Ya, sehingga materi ini bukan hanya dinikmati oleh kalian satu kelas, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh kelas yang berikutnya lagi, semester berikutnya. Lalu bagaimana setelah bertahun-tahun masih bisa dinikmati oleh orang lain, dan kamu sebagai salah satu mahasiswa dari kelas ini bisa memberikan manfaat. Paham nggak kamu tentang apa yang saya sampaikan? Ya, perihal ubiquitous learning juga. Ubiquitous learning itu sampai begitu, ya. Jangan berpendapat bahwa apa yang dikasih oleh dosen itu bagus dan cukup. Jangan. Ya, karena di dunia sekarang ini udah nggak ada istilah bagus dan udah nggak ada istilah cukup. Dan selalu kalau kamu sudah nambahin 10 lagi atau kamu udah nambahin 100 lagi, masih belum ada arti cukup. Ya, maka dari itu yang saya bilang
sebuah konsep yang aware terapkan ya. Kalau kita lagi ngapa-ngapain itu, kita selalu pikirannya jangan apa yang kita bisa belajar dari sini, jangan ya. Kita harus bisa pikirannya apa yang kita bisa beri manfaat. Apa yang kita bisa beri manfaat kepada kelas ini. Bahkan manfaat yang saya berikan itu bisa sampai selanjutnya, semester selanjutnya, sampai bertahun-tahun selanjutnya juga ada manfaatnya. Ya, itu saya ingin demokan di sini, tapi lagi error katanya. Jadi saya nggak bisa komen di sini. Ya, saya mau komen di sini nggak bisa. Ya, kalau saya contohkan saya komen tempat lain, ini semua saya nggak bisa komen berarti ya. Bisa Pak, hanya di 8 itu aja Pak yang nggak bisa. Oh, hanya di 8 itu nggak bisa. Kalau gitu saya tunjukin di tempat lain lah ya, tunjukin tempat lain deh ya. Di sini mungkin ya, di sini ya. Oke, di sini ya. Di sini gimana saya komen ya? Di sini ya. Nah, di sini ya. Oke. Saya paste gitu ya. Kayak gitu ya. Aduh, bukan ini. Ke sini. Copy. Ke sini. Klik sini, saya paste. Nah, ini ya. Gitu ya. Oke, saya post komen. Oke. Nah, bisa kayak gini guys, ya. Kalau misalnya ada videonya, ya tadi si Ketut presentasi, ya. Tapi udah kerekam nih, udah ada sepotong ini nih. Terus kamu bisa bilang lagi di sini nih, guys, ada videonya juga nih, ya, tentang penjelasan dari materi tadi. Ya, terus kamu bilang cekidot ya guys gitu ya. Nah, kayak gitu kamu kebayang nggak? Jadi kita punya pembelajaran manis banget gitu loh, cantik banget gitu ya. Terus seru banget gitu loh ya. Terus banyak sekali manfaatnya ya. Ketimbang kalau kita lagi bikin ginian nih, kayak gini-gini nih, lagi bikin ginian, itu kadang-kadang kita hatinya, aduh, capek nih bikin ginian nih, aduh, mesti mikirin apa ya kata-kata yang manis yang harus tampil di sini ya, dan maksa-maksa dan sebagainya. Ya, itu di zaman sekarang punya pembelajaran ya kurang bermanfaat kayak begitu. Ya, seolah-olah ini sebuah tugas dari dosen dan seolah-olah aku harus panjang lebar ngomong padahal aku malas ngomonginnya. Ngerti nggak guys ya? Tapi alangkah baiknya seiring dengan tadi dijelaskan oleh Ketut, kita bisa tampilkan kayak gini-gini. Ya, paham ya guys ya? Ya, coba rubah mindset, coba rubah pikiran. Ya, sampaikan dengan cara-cara seperti ini. Oke guys? Oke Pak, paham. Iya. Ya udah, ada hal-hal lain nggak? Kalau nggak kita udah bisa off dulu deh, ya, sehingga kalian bisa santai pergi bersih-bersih. Gimana guys? Masih ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Nilai assignment kedua belum ada ini ya Pak, grade-nya Pak? Dapat nilai Pak? Nilai assignment kedua. Iya betul. Sudah. Kita pas Ketut. Oh udah ya? Iya. Okay. Pagi tadi baru keluar. Ada delay dikit ya. Jadi saya juga di dalam kesibukannya lagi kejar-kejar dengan waktu gitu ya. Tapi udah diselesaikan kok, juga udah dikeluarkan ya. Untuk nilai dari UTS juga segera akan dikeluarkan juga. Ya. Jadi di sini saya juga mau kasih SC ya. Sharing dari Ketut memberi banyak manfaat kepada UR pribadi dan tentunya juga kawan-kawan yang ada di Meet ini ya. SC buat
Patut ya. Oke. Terima kasih Pak. Siap ya. Saya yang harus terima kasih. Kamu banyak Sama-sama, sharing-sharing Pak. tentang pengalaman kamu, tentang ilmu kamu dan sebagainya. Oke. Ya. Saya sendiri bisa database. Saya sendiri dulu pernah pakai database. Ya, tapi saya itu bukannya apa ya? Bukannya pemakai database yang zaman sekarang. Ya, untuk menjadi pemakai database yang zaman sekarang itu saya mesti kerja di dalam kancahnya Ketut ya. Masuk dan kerjaannya adalah programming dan database dulu. Ya, jadi saya lebih suka orang yang punya pengalaman praktisi yang memberikan pembelajaran ini dan saya dampingi dan komentari dan sebagainya, itu rasanya bisa lebih memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain gitu loh. Oke guys. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, Siap, jadi Pak. kita Badri. Siap. Ya. Oke. Siap, Pak. Baru sampai rumah, Pak. Oke. Badri mau sharing Pak untuk besok Pak. Iya. Jadi saya juga mau kasih SC ke Badri ya. Jadi saya bilang gini, Badri anak yang baik, anak yang berbakti, gitu ya. Lagi ada tugas kuliah pun tidak lupa melayani ibu ke pasar. Ya, di samping itu juga tidak meninggalkan tugas kuliahnya, ya. Patut dicontoh nih, anak soleh gitu ya. Amin. Oke, Bodo. Wah, ini pantas ya Mas Badri, udah siap jadi seorang suami teladan ya. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Itu nggak tahu. Itu harus melewati tes-tes yang dari UR berikan juga ya. Dan tes-tes itu nggak akan mudah ya. Kita tunggu dah tanggal mainnya ya Badri ya. Tapi untuk sementara dapat SC dulu Badri ya. Siap, terima kasih Pak UR. Oke, sip. Udah guys, begitu dulu ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Bapak, Mas Dwi ada yang mau ditanyakan? Ya Dwi, ya. Ini Pak Ur, sorry Pak Ur, yang segmen 2 nih Dwi, yang ini buktinya nggak muncul Pak Ur ya? Apanya? Ini soalnya segmen 2 Dwi nilainya F. Mungkin nih. Bapak bisa itu kali Pak sambil buka Aidu yang Bapak. Jadi Bapak bisa lihat pembuktian Mas Dwi-nya kayak gimana? Ya, coba dilihat lagi dulu sebelum di itu ya. Kalau nggak mungkin Mas Dwi bisa share screen kali Pak sebentar. Oh iya. Nggak, ini di Aidu Dwi yang pas link buktinya ini ketinggalan nih, masukin linknya nih sehingga pas klik buktinya nggak muncul ya. Oke, ya kalau misalnya hal seperti itu terjadi ya, yang namanya Aidu itu nggak dibuka kembali. Jadi kamu berusaha untuk sampaikan perbaikan kamu itu di dalam WAG ya. Syukur-syukur nanti dilayani untuk perbaikan nilai lah apa dan sebagainya. Nah, bagi semua teman-teman yang ada di MIT ini, tolong ngertiin bahwa itu hal yang sangat penting. Ya, di mana kamu lewati berarti bye-bye for you. Ya, banyak hal yang nanti kamu hadapin di dunia nyata juga seperti itu. Ya, sebagai contoh, UR harus ngeliatin banget deadline yang PDUPT, yang pra startup dan sebagainya. Tekunin, liatin terus.
Jangan sampai dia itu lewat waktu. Tiba-tiba kelewatan nih, sorry, bye-bye. Udah nggak ada sorry-sorryan lagi. Ya, kalau kamu lagi mengajukan dana sebesar 250 juta, bye-bye 250 juta itu juga. Ya, udah nggak ada sorry-sorryan. Di dunia ini udah nggak ada sorry-sorryan. Bye-bye berarti. Ya, kalau kamu bisa belajar dari kedisiplinan dari MT325 ini, sehingga kamu tekuni semua jadwal-jadwal deadline dengan baik, ya, insya Allah ketekunan itu dan kedisiplinan itu menjadi bekal hidup kamu juga. Ya, kamu akan ingat dulu-dulu kita disiplin di MT325. Jadi sekarang kamu apapun yang kamu kerjakan itu kamu disiplin. Ya, banyak mahasiswa MT325 juga yang WA chat pribadi ke saya bahwa ini telat, ini lupa, ya, ini lagi sibuk jadi nggak bisa selesaikan dan sebagainya. Itu banyak. Ya, saya cuma jawabnya silakan kamu remedial di dalam WAG. Ya, di dalam IDO itu sudah nggak bisa di-open lagi. Ya, ada kalanya yang dari pemerintah punya itu gara-gara kita last minute banget, 1 jam sebelumnya kita pengen masukin, tapi karena loading, karena apa, orang-orang di seluruh Indonesia pada pengen masuk, jadi kita error terus dan database-nya nggak bisa connect terus sampai jamnya lewat, berarti bye-bye, udah nggak ada lagi. Ya, sorry, kamu tunggu tahun depan. Artinya begitu, ya. Itu pernah terjadi di kita pada saat kita lagi mau submit akreditasi Sinta. Ya, untuk salah satu jurnal kita yang namanya ATT, ya, APTC Transaction on Technopreneurship. Ya, hanya dalam hitungan menit kita itu terlambat. Langsung dia udah keluar ucapan di situ bahwa sorry, Anda sudah terlambat dan Anda harus tunggu sampai tahun depan dibuka kembali. Mau kata apa? Mau ngeluh sama siapa? Mau minta-minta sama siapa lagi? Akhirnya kamu cuma bisa elus-elus dada dan melegakan, merelakan untuk tahun depan kamu coba lagi. Emang pada umumnya kerjaan UR itu dikerjakan oleh mahasiswa, ya, dan mahasiswa itu terlambat sedemikian rupa, ya, tinggal sikap UR mau kayak gimana, mau omelin mahasiswa itu atau menghibur mahasiswa itu, ya udah jangan kecewa, ya, nanti tahun depan kita coba lagi dan sebagainya. Padahal saat itu yang lebih kecewa adalah UR. Ya, tapi sikap UR ya udah menghibur mahasiswa itu. Ya, nah demikianlah penjelasannya. Jadi anak-anak S2 kan udah lebih dewasa, kan udah lebih lebih disiplin. Ya, jadi tolong nggak boleh sampai telat-telat. Ya. Telat-telat dari IDO udah otomatis kunci. Kalau kamu mau remedial itu melalui WAG. Ya, katanya adalah remedial, udah. Ya berarti kayak seperti numble gitu loh. Oke, guys, ya udah begitu dulu ya guys. Ya, ini waktu sudah habis ya. Jadi kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Yes, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita foto dulu ya Pak sebentar. Salam, makasih Pak. Guys, saya kita absen dulu. Ya. Screenshot ya, 3, 2. Bapak belum on cam ya Pak? Nah, ya. Mantap. Ya, 3, 2, 1. Oke, udah Pak. Oke guys. Thank you so much. Wah, Bapak langsung hilang. Oke, makasih Alfi. Selamat wisuda ya buat Mas Dadang, Mas Badri, dan Sukri. Wisuda bareng lagi kita S2 nanti. Bye.